Halo teman-teman, hari ini gua mampir di Hisana Fried Chicken. Hisana ini tempo hari udah pernah nih, tapi aku numpang tempat aja bro. Oke, kita icip-icip sekalian berbagi tips. Halo Mbak, selamat pagi menjelang siang. Mbak udah siap belum Mbak? Ya aku mau makan nih. Nasinya ada? Kentangnya ada? Ya udah ayam aja deh. Ayamnya berapa sepotong? Ada yang 12, ada yang 10. Yang 10 apa sayap ya? Sayap. Dada aja deh. Dada satu. Sama itu apa tuh? Perkedel ke apa tuh? Itu nugget. Oh ya nugget. Nuggetnya berapa? 2000. 1000-an. 1000. Wah nuggetnya 2 deh. Atau 3 deh jadi pas 15 ya. Baru buka ya Mbak ya? Baru berapa hari Mbak? Enggak, ini bukannya ya jualan di sini berapa hari sudah? Udah lama. Lama. Bulanan di sini. Oh gitu ya. Sehari berapa ekor? Sehari kalau di sini masih sampai 5 lah. 5. Oh berarti baru ya. Makasih ya Mbak ya. Corona juga kan. Oh iya corona emang nih. Oh ini ya. Iya memang serba anu ya kalau corona nih. Serba salah. Mudah-mudahan udah kayak gitu. Ah ya sudah. Kita icip-icip aja dulu ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di kesempatan hari ini dengan Karya Cipta Media Channel. Masih dengan aku Yudi Baskara. Aku ucapin selamat beraktivitas seperti biasa ya. Selamat bertugas, selamat bekerja, selamat berkarya, selamat apa saja. Yang penting berkah. Buat antum yang masih eksis di ayam goreng fried chicken, jangan kemana-mana. Simak setelah yang satu ini. Oke? Oke teman-teman, hari ini aku ada di Hisana Fried Chicken ya. Tempo hari atau beberapa bulan yang lalu ya, aku juga pernah on air di Hisana Fried Chicken ya. Hari ini kebetulan ada gerai yang baru buka, gerainya Hisana Fried Chicken ya. Dan ini ayamnya sudah tersedia. Kalau waktu itu aku coba di daerah Kilo ya, kilometer 2 kalau nggak salah, Jalan Soekarno-Hatta di Balikpapan juga. Ayamnya Hisana mantap. Oke, nggak tahu kalau yang ini. Mudah-mudahan rasanya gue sama. Teman-teman, di kesempatan yang baik ini, seperti janji gue beberapa hari yang lalu, kalau gue bakal ngasih tips ya mengenai bagaimana cara kita memarinasi ayam dengan menggunakan marinasi basah. Kemarin sudah kita bahas atau sudah kita bicarakan mengenai marinasi kering ya. Flashback sebentar sedikit. Yang namanya marinasi kering adalah membumbu ayam tanpa menggunakan air ya. Jadi caranya sudah aku jelaskan di video itu. Ayamnya ini dipotong-potong bisa. Tapi biasanya kalau yang marinasi kering ini umumnya ayamnya itu dipotong-potong ya. Dipotong-potong dulu. Setelah dipotong-potong baru dicuci, direndam dengan air es, ditiriskan, lalu diaduk dengan bumbu yang sudah kita siapkan. Nah, marinasi basah ini bisa ayamnya dipotong-potong, bisa juga ayamnya yang masih utuh. Nah gitu. Jadi pertama, kalau Anda ingin menggunakan marinasi basah, kita pakai yang dipotong-potong dulu ya. Kalau yang dipotong-potong dulu ini, misalkan Anda mau memarinasi 1 ekor, mau dipotong berapa? Mau dipotong 10. Ya, ayam sudah dibersihkan, dipotong-potong, lalu direndam di. Kalau yang marinasi basah ini nggak direndam di air es nggak apa-apa, karena dia juga bakal direndam juga gitu loh. Nah, setelah itu Anda siapkan air 1 liter
Ini untuk 1 ekor ayam loh ya. Kalau mau 100 ekor ayam ya airnya beda lagi. Kalau mau 20 ekor ayam ya airnya beda lagi. Kita coba dengan 1 ekor ayam menggunakan 1 liter air. Ya. Jadi siapkan air yang dingin. Ya, suhunya itu sekitar 10 sampai 20 nggak apa-apa juga. Lebih dingin lebih bagus sebenarnya, nggak masalah. Pokoknya yang penting airnya dingin lah gitu intinya. Nah, setelah air dingin sudah Anda siapkan, ya, lalu Anda buat bumbu marinasinya. Bumbu marinasinya apa? Terserah Anda. Lagi-lagi terserah Anda bumbu marinasi. Kalau dari saya, yang utama itu garam. Itu udah pasti. Nah, garamnya ini garam apa? Garam apa saja. Asal jangan garam yang digunakan untuk obat ikan. Itu jangan ada kan garam seperti itu kan. Garam yang besar-besar itu. Nah, jangan garam itu. Yang penting garam dapur yang biasa digunakan untuk masak. Mau garam beriodium bisa, yang tidak beriodium juga bisa. Tapi kalau garam yang beriodium ini kan harganya lebih mahal sedikit. Kalau yang tidak beriodium agak lebih murah. Dia juga agak lebih kasar. Nah, siapkan garam. Kemudian vitsin. Nah, vitsin ini macam-macam ya. Ada Ajinomoto, ada Miwon, ada Biomiwon. Ya. Saran saya, ini bukan promosi ya. Jauh dari promosi ini pengalaman saya. Saran saya lebih baik Anda menggunakan Biomiwon. Ya, kenapa Biomiwon? Karena Biomiwon ini adalah lebih terasa. Gurihnya nih lebih terasa. Anda gunakan 1 sendok aja udah terasa gurih. Nah, gitu. Baru dia punya tekstur juga agak lembut. Ini bukan promosi ya. Saya nggak ada apa namanya? Nggak ada hubungannya dengan itu. Kemudian setelah Anda siapkan vitsin, lada. Bisa Anda gunakan lada. Terus ketumbar. Anda boleh pakai ketumbar. Kalau untuk marinasi bisa untuk ketumbar karena tidak mempengaruhi warna pada saat digoreng kalau marinasi. Kecuali ketumbar ini Anda masukkan ke dalam tepung. Nah, kalau Anda masukkan ke dalam tepung, ini bisa mempengaruhi warna ayam atau warna tepung itu sendiri. Ketumbar, terus bawang putih. Bawang putih Anda bisa gunakan bawang putih bubuk atau bawang putih asli. Nah, kalau Anda menggunakan bawang putih asli, kelemahannya itu ayamnya itu nantinya bisa berwarna agak kebiru-biruan gitu ya. Nah, lebih baik menggunakan bawang putih yang bubuk gitu. Jadi garam, vitsin, ketumbar, lada, apalagi Anda mau pakai yang lain bisa, terserah Anda. Pokoknya inti bumbu intinya tuh seperti itu. Nah, kalau Anda mau tahu ukurannya, 1 ekor ayam ya itu satu kayak makan sate aja gini. Nah, 1 ekor ayam itu garamnya itu jangan banyak-banyak, 1 sendok teh aja atau setengah sendok makan ya. Ya, tambah 1 lagi penyedap ya. Penyedap Anda bisa gunakan Royco. Nah, Royco nih, ini juga bukan endorse nih, bukan promo ya. Royco penyedap Anda sebaiknya Anda gunakan Royco sapi, jangan Royco ayam. Kenapa Royco sapi? Karena dia lebih menggigit rasanya. Jadi Anda gunakan 1 sendok garam, 1 sendok teh garam. Anda gunakan 2 sendok vitsin. Loh, banyaknya 2 sendok atau nggak mau 2 sendok, 1 sendok setengah lah. Karena kemarin yang sudah saya bilang rasa ayam itu gurihnya harus lebih menggigit. Ya, jadi Anda gunakan 2 sendok vitsin atau penyedap. Kemudian Anda gunakan 2 bungkus Royco, ya, atau penyedap apa sajalah yang Anda inginkan. 2 bungkus untuk 1 ekor ayam ya. 2 bungkus atau 1 bungkus lah nggak apa-apa juga. Kemudian Anda gunakan ketumbar. Ketumbar itu 1 sendok teh, ya. Kemudian Anda gunakan lada. Lada ini jangan banyak-banyak ya. Seujung sendok makan, ya, seujung sendoknya aja. Atau kalau mau digram-gramin ya sekitar 0, berapa gram gitu lah ya. Ini cara global aja. Kalau mau cara pakai ukuran gram ya kita mesti ada ukurannya. Saya udah coba seperti ini. Lalu semua bumbu yang Anda siapkan ini Anda jadikan satu. Nah, tapi kalau bisa sih sebenarnya garam ini dipisah ya. Garam ini dipisah.
dengan bumbu-bumbu yang lain. Jadi pertama Anda masukkan garam dulu. Nah, kenapa gitu? Supaya garamnya ini betul-betul halus, menyatu dengan air. Takutnya kalau dia nyatu dengan bumbu yang lain nggak teraduk rata gitu loh. Jadi sebaiknya Anda masukkan garam dulu. Garam diaduk di air dulu. Setelah garamnya ini menyatu dengan air, Anda cicipi. Kalau rasa asinnya kurang, Anda bisa tambah sedikit. Kalau terlalu asin, Anda bisa tambah air sedikit. Tapi saya rasa kalau 1 sendok teh itu cukup lah ya. Aduk garamnya. Setelah sudah menyatu dengan air, baru Anda masukkan bumbu yang lain, baru diaduk. Nah, makanya saya bilang garamnya ini nggak usah terlalu dominan ya, gitu. Karena kalau terlalu asin juga nggak enak. Nah, setelah Anda masukkan ke dalam air, Anda aduk rata dalam kondisi air dingin dan sudah tercampur dengan bumbu, masukkanlah ayam. Masukkan ayam ke dalam air yang sudah disiapkan. Kalau Anda mau 1 ekor kan kecil aja, ya. Anda mau masukin kulkas bisa, atau Anda taruh di luar, tapi harus selalu dingin. Ingat, air harus selalu dingin, ya. Nah, kenapa semuanya harus dingin? Karena kalau semuanya dingin, bumbu ini mudah menyerap, ya. Jadi pori-pori ini terbuka, pori-pori ayam terbuka lebar, bumbu menyerap ke dalam ayam. Nah, ini rasanya bisa sampai ke tulang. Nah, ini sangat sederhana sekali kan kalau kita bikin marinasi basah, cuma ya itu emang agak ribet dibanding dengan marinasi kering. Nah, berapa lama kalau ayam yang sudah dipotong-potong ini durasinya, masa prosesnya, masa marinasinya? Biasanya kalau yang sudah dipotong-potong ini 4 jam, ya, 4 jam. Kalau itu marinasi kering ya 4 jam. Tapi kalau yang marinasi basah ini yang sudah dipotong-potong, dia 8 jam, ya, 8 jam. Nah, yang kedua, bumbunya sama, airnya juga sama, Anda sudah persiapkan. Nah, tinggal ayamnya, misalnya ayam 1 ekor utuh Anda memasukkan ke dalam tempat itu, ayamnya utuh nggak dipotong-potong, ya. Berapa jam? Nah, itu selama 12 jam. 12 jam harus sudah angkat ayamnya ini, ya. Jadi kalau Anda nggak angkat 12 jam bisa over proses. Tapi ingat ya, pada masa proses ini harus sering diaduk. Ya, kalau umpamanya 8 jam, setiap 2 jam Anda aduk. Supaya bumbunya ini tidak ngendap ke bawah gitu loh. Jadi kalau dia mengendap ke bawah ini sangat mempengaruhi rasa. Jadi setiap 2 jam diaduk. Nanti kalau sudah 8 jam atau 12 jam, Anda tiriskan, ya, tiriskan, airnya dibuang. Jangan digunakan lagi. Nah, kenapa? Karena kita khawatir di situ ada bakteri-bakteri yang kita tidak tahu. Jadi sekali pakai aja sebenarnya air proses itu, nggak boleh 2 kali, ya. Jadi pada saat kita merendam ayam itu kita nggak tahu ada bakterinya atau enggak, ya. Jadi dibuang. Nah, ada yang nanya, ini masa saat digorengnya setelah dimarinasi ini berapa lama gitu loh. Setelah ayam Anda angkat dari proses, dari marinasi, ya langsung bisa digoreng itu ayamnya itu. Langsung bisa dipakai. Nah, kalau Anda ingin ayamnya itu lebih empuk, bumbunya lebih terasa, sebaiknya Anda masukkan ke dalam freezer. Ya, ini bisa juga mempengaruhi rasa dan warna. Gitu teman-teman. Oke? Jelas ya? Kalau nggak jelas, diputar lagi videonya, diulang lagi. Saya nggak mau ulang-ulang. Sukses buat antum. Oke, kita cobain ayamnya ya. Ini saya bisa rasakan celupannya ini pakai susu, karena ada rasa susunya nih. Celupannya pakai susu. Atau bisa juga saat dia memarinasi ayam itu dicampur susu. Baunya wangi, harum. Di sana di Balikpapan ini saya bisa pastikan ayamnya ayam frozen, bukan ayam segar. Kenapa? Karena dia dagingnya empuk, bumbunya juga terasa. Ini dia punya kulit menyatu. Ini bisa jadi dia menggunakan 1 kali penepungan, bisa jadi, mungkin ya. Jadi seperti ayam original.
kulitnya. Ini ayamnya renyah kulitnya, bro. Ini asinnya sedang, ya, nggak asin. Cuma dia punya gurih, rasa gurih, nggak menggigit ya, kurang menggigit. Jadi antara asin dengan gurihnya 50-50. Nah, kalau bikin ayam racikan ini terlalu asin juga nggak enak di mulut, atau lebih asinnya terlalu menonjol kurang enak. 50-50 ini lebih bagus daripada terlalu asin kan. Baru dia punya daging kalau dijemur gitu, dia nanti keras kayak ikan asin. Nah, ini sambalnya, bro. Nah, tip memilih sambal juga harus hati-hati ya, seperti yang saya udah di video saya. Jangan sampai antum bikin ayam enak, bumbunya enak, tapi begitu dicocol gini, nah dicocol gini, sambalnya nggak enak misalnya, ayam antum jadi nggak enak. Jadi kalau bisa milih sambal itu yang berkualitas, yang tidak asin juga tidak kecut. Tapi sih rata-rata yang jual atau yang bikin ini sambalnya kecut. Ada yang kecut banget, kayak kemarin tuh, kecut sekali. Ini sambalnya kecut tapi nggak terlalu kecut. Asinnya sudah lumayan, tapi ada kayak ada rasa ladah-ladahnya, pakai lada. Jadi hati-hati memilih sambal juga ya, jangan sembarangan, jangan jangan cari yang murah-murahan, pengen dapat untung banyak, akhirnya orang cocol di sambal di ayam antum ini, sambalnya nggak enak jadinya kan. Nangketnya, bro. Ini ayamnya asin, nggak bau amis. Jadi ada yang nanya ke saya, bagaimana caranya menghilangkan bau amis pada ayam. Kalau Anda marinasi ayam ini dengan baik, bumbunya cukup dengan menggunakan ARS, kalau nggak mau amis, Anda bisa masukkan di freezer, ya bisa hilang amisnya. Nggak perlu pakai cuka atau jeruk nipis. Oke teman-teman, cukup sekian. Biar sedikit, semoga bermanfaat. Sukses buat antum.